Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenal Adobe After Effects untuk kepentingan videografi. Ya, seperti ini teman-teman, user interface dari Adobe After Effects ya. Dan langsung saja akan kita perkenalkan kepada teman-teman semuanya mengenai user interface yang ada di Adobe After Effects. Yang pertama di sini paling atas seperti biasa ada menu bar ya, atau bahkan title bar, kemudian bawahnya ada menu bar, kemudian toolbar bawahnya. Jadi ini agak beda sendiri dibanding Photoshop ataupun Premiere ya. Kalau Photoshop itu sebelah kiri dan tersusun secara vertikal, kalau Premiere kemarin di sini agak tengah, dekat dengan timeline. Ini di atas seperti ini teman-teman. Kemudian bawahnya ini ada project panel. Di project panel ini nanti seluruh file mentah ya akan tertampung di sini. Kemudian ini ada composition. Ini nanti adalah preview dari project yang kita buat, akan terlihat di sini. Di bawahnya ada timeline seperti halnya di Adobe Premiere. Namun ini tentunya beda ya. Kemudian di sini ada info, ada audio, kemudian ada preview, ada libraries di sini panelnya, ada panel lagi effect and preset. Ya, itu defaultnya teman-teman untuk panel yang muncul. Kalau teman-teman menghendaki panel yang lain yang akan dimunculkan, bisa klik window, kemudian workspace ya, bisa dipilih yang lain. Misal ketika mau mengaktifkan yang animation ya seperti ini ya, user interface-nya ketika mau menggunakan aplikasi Adobe After Effects ini untuk kepentingan animasi gitu ya, karena memang Adobe After Effects ini juga bisa kita gunakan untuk membuat animasi gitu, terutama animasi motion graphic ya teman-teman. Kemudian ada lagi all panel, misal all panel, jadi seluruh panel kita munculkan semuanya di sini. Walaupun kalau menurut saya sih malah tidak efektif ya, karena ketika tujuannya sudah jelas mau animasi atau mau efek, itu pasti tidak semuanya di sini akan kita gunakan gitu. Ya, kalau editing biasa, tambahan efek biasa, bisa ke standar saja. Oke, kemudian panel yang muncul di sini akan tercentang ya, di Windows ini akan tercentang. Jadi kalau menginginkan panel yang lain muncul, bisa tinggal kita klik saja. Misal ketika kita mau mengutak-atik teks ya, bisa tak klik paragraf sini ya. Oke, atau ini saya kembalikan ke default saja. Reset standard. Yes. Nah, selanjutnya langkah pertama ketika ingin mengolah video di Adobe After Effects, langkah pertama adalah kita buat komposisi baru ya. Karena kalau belum buat komposisi baru, seperti contoh di sini ada toolbar banyak yang belum aktif teman-teman. Oke, kita buat composition ya. Kita buat komposisi baru dengan cara klik di sini composition, kemudian pilih new composition. Oke, setelah itu pilih ukuran videonya. Namun jangan lupa ini composition name-nya bisa kita tulis dulu. Misal saya tulis latihan ya, kita kasih nama composition-nya ini latihan. Oke, kemudian ini adalah ukuran dari video yang ingin kita buat ya. Ini default dari saya, ini ukuran yang Full HD ya, 1080p. Ini kalau teman-teman menghendaki yang lain bisa diklik di sini, di preset sini ya. Atau ini kalau default ya, misal mau yang square, misal untuk kepentingan upload IG yang square kayak gitu, ini kita bisa customize sendiri ya, dengan menonaktifkan lock di sini, kemudian pilih misal 1080. Oke. Jadi nanti hasilnya square.
atau saya kembalikan yang tadi. Saya tadi milih yang HDTV 1080p, kemudian frame rate-nya saya pilih yang 30 fps, kemudian resolusinya, nah di sini bisa teman-teman perhatikan resolusinya ini bisa full, half, third ya, dan quarter. Ini nanti yang akan kita yang akan tampil di previewnya di komposisi sini ya. Kalau full maka memang preview yang akan muncul kualitasnya bagus, namun ya itu kalau filenya besar kemudian komputernya speknya agak standar, nanti akan agak berat rasanya ya, memprosesnya jadi terasa berat, videonya jadi banyak nge-lag seperti itu. Kalau saya sih biasanya mending resolusinya ketika tidak butuh kita detail di video tersebut ya, bisa di quarter terlebih dahulu ya. Nanti kalau saat butuh detail bisa di fullkan. Ini pun bisa diganti sewaktu-waktu ya. Jadi ini saya biarkan dulu. Kemudian langsung saja di sini di duration. Jadi ini ada ada satuan angka ya. Yang paling sini adalah jam, ini menit, ini detik, dan ini adalah frame teman-teman. Kalau ini 29 frame ya. Jadi setiap 29 nanti maju ke 30 dia detiknya nambah seperti itu. Kemudian ada background color, ini bisa kita pilih, kita mau menghendaki background yang warna apa seperti itu. Ini biarkan saja putih untuk pertama. Durasi saya coba 50 detik dulu. Kemudian kita oke. Iya, sekarang di komposisi di sini sudah muncul scene berwarna putih ya, berbackground putih. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita bisa langsung mengimport beberapa file video ataupun gambar ya, ataupun sequence gambar, misal seperti gambar yang berformat GIF ya, atau gambar JPEG ya, tapi yang sequence ya, itu bisa kita masukkan, ataupun audio juga bisa kita masukkan. Oke ya. Nah, sebelum kita masukkan, kita bisa lihat di sini dulu teman-teman ya. Ini toolbarnya sekarang jadi aktif semua setelah ini komposisi kita buat ya. Oke, untuk video saya sudah mempersiapkan ini 3 video, 1 2 3 ya. Kita bisa import di sini dengan cara pertama diklik file kemudian import ya, klik file itu, atau multiple file itu juga bisa, atau cara yang kedua di panel project ini bisa kita klik kanan ya, kemudian pilih import ya, ini sama, atau di file di project sini kita bisa double klik. Oke, ini juga akan muncul kotak dialog import file ya, atau juga bisa kita langsung drag ya, seperti biasa kita drag masukkan ke panel project. Oke, jadi selanjutnya misal nih video 1 saya masukkan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah video 1 saya masukkan ke timeline, di sini akan terlihat previewnya di panel composition ya. Nah, setelah itu apa yang kita selanjutnya perbuat? Oke, selanjutnya akan saya perkenalkan ya. Jadi ini video ya. Ada di sini video 1, kemudian di sini kalau teman-teman lihat ini ada beberapa option menu lagi dari sini sampai sini. Ya, di sini yang paling kiri ini adalah menu untuk menghidden atau unhide layar video ya. Kemudian ini mute atau unmute. Kemudian ini solo ya.
Jadi kalau ini yang kita aktifkan, nanti layar yang lain tidak terlihat. Seperti itu. Kemudian ini lock. Oke, ini label warna. Ini nanti urutan videonya seperti itu. Kemudian ini menu shy ya. Jadi ketika kita ingin menyembunyikan layar video ya, kemudian continuously rasterize ya, ada lagi blur or hard ya, ada lagi FX atau efek. Jadi ini nanti untuk menunjukkan apakah video ini ada ditambahkan efek apa tidak, seperti itu. Kemudian ini ada lagi frame blending, ada lagi frame blur, motion blur, ini ada masking atau adjustment layer. Kemudian ini ada 3D layer ya. Kemudian ini ada parent, seperti itu. Nanti ini sambil jalan akan kita coba satu-satu. Kalau ini langsung saya klik, tidak begitu terlihat bedanya ya. Nah, selanjutnya di video ini, di video yang sudah saya masukkan ini kalau kita klik di sini, ini ada tombol seperti tombol play ya. Tapi kalau saya klik, ini namanya saya expand ya, akan muncul di bawahnya lagi option menu transform dan audio. Dan kalau transform ini saya klik lagi ya, ini ada beberapa properti menu dari video atau dari layar video satu ini ya. Yang pertama ini anchor point. Anchor point ini adalah koordinat dari titik porosnya ini ya. Ini defaultnya di tengah ya, di tengah video atau gambar. Ini posisi koordinatnya di sini. Jadi ini nilainya dari anchor point, position sama scale ini ada dua ya, dipisah di dua nilai yang dipisah dengan koma di sini teman-teman. Nah, yang ini menunjukkan koordinat X, yang ini Y ya. Ini sama X, Y. X, Y sama. Anchor point ya. Kalau saya klik anchor point sini, ini akan terlihat titik porosnya. Ini kalau saya ganti, nah ini juga akan berubah. Ya, selanjutnya di sini ada juga position. Ini posisinya sama dengan anchor point ya. Ini kalau saya geser, ya, ini anchor point-nya tetap, sedangkan posisinya berubah karena yang saya geser position ya. Kemudian yang scale ini juga sama, dan ini defaultnya terlock ya antara X sama Y. Jadi kalau ini saya perbesar, dia perbesar semuanya ya. Namun kalau locknya ini saya matikan, saya klik, ketika ini yang nilai X-nya saya lebarkan ya, videonya jadi terdistorsi ya, seperti itu. Dengan ini yang Y ya. Ya, kemudian di sini ada rotasi. Yang pertama ini adalah 0x. 0x maksudnya 0 kali. Jadi nanti kita bisa membuat animasi video atau objek, kita buat berputar seperti itu ya. Berputarnya nanti bisa, kalau tidak ada 360 bisa pakai ini, misal berputar 90 derajat seperti itu ya. Atau saya nolkan lagi ya. Jadi kalau tidak ada 360 bisa pakai ini, mengubah nilai yang plus 0,0 derajat ini. Namun kalau lebih dari 360, misal 2 kali putaran gitu ya, ini bisa klik di sini 2 kali putaran, klik 2 gitu. Oke, kemudian opacity ini adalah tingkat kecerahan dari video atau objek. Jadi kalau nilainya 100 akan benar-benar cerah. Namun kalau semakin kecil nilainya, dia semakin redup ya. Paling kecil 0, dia tidak terlihat. Oke, untuk audio besok saja ya. Nah, koordinat ini masing-masing 2 ya teman-teman ya, X sama Y. Nah, namun ketika ini di sini ada, ini mulai saya jelaskan salah satu, yaitu 3D layer. Kita aktifkan, saya klik di sini
Nah, dia akan nambah jadi tambah koordinat lagi Y, teman-teman. Itu ya. Dan properti menunya juga bertambah. Oke, saya matikan lagi coba. Ya, ini cuman ada 5. Tapi kalau ini saya aktifkan, ada tambahan banyak, ada orientation, X rotation, Y rotation, sama Z rotation. Seperti itu, teman-teman. Itu kalau 3D aktif, 3D layernya aktif. Jadi ketika ini ini 3D layer aktif, maka ini memungkinkan seperti ini, teman-teman. Misal ini posisinya Z-nya saya rubah. Nah, ini sebenarnya bukan berubah dari kecil ke besar, tapi dari maju ke mundur atau sebaliknya ya. Atau seperti ini. Saya coba yang orientasi ya. Saya putar, coba saya putar. Bukan yang ini, salah. Misalnya yang X. Yang Y berarti. Yang koordinatnya bentuk porosnya Y lah. Ya, ini teman-teman. Jadi di After Effects itu memungkinkan sekali untuk 3D ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika 3D layer diaktifkan, ini bisa view-nya 3D walaupun aslinya tetap flat ya, tapi view-nya bisa 3D atau 3 dimensi. Saya kembalikan 0. Ini juga saya kembalikan 0. Nah, selanjutnya ya, ini juga ada stopwatch di sini, atau di sini istilahnya time vary stopwatch ya. Ini sama fungsinya dengan yang ada di Premiere ya. Jadi dengan kita mengaktifkan ini, nanti di sini akan muncul keyframe sehingga kita bisa membuat ini sehingga kita bisa membuat motion di sini. Oke, contoh ini misal saya akan membuat pergerakan ini ya dari kiri ke kanan gitu. Jadi misal posisinya ini saya aktifkan stopwatchnya, atau time vary stopwatch saya aktifkan. Kemudian saya akan mencoba maju 10 frame. Oh ya, jadi selanjutnya kita bisa melakukan zoom in zoom out di sini teman-teman, dengan cara mendrag ini, atau bisa menggunakan keyboard tahan Alt ya, Alt kemudian scroll mouse ya, atau ini di drag gitu saja. Oke, ini ya detik 0, kemudian saya maju ke frame 10 misal, kemudian saya klik keyframe, dan di frame yang 0 atau gini aja dulu, ini saya buat gini ya. Ini yang orientation ini juga sama ya. Ya, oke. Ya, bisa membuat seperti ini teman-teman. Jadi 3D ya. Oke, misal ini jadi 10 ke maju ke frame ke 15 misal seperti itu. Kemudian kita bisa buat keyframe baru dengan cara mengklik ini ya, add or remove keyframe. Saya klik seperti itu. Nah, kemudian ya, ini current time indicator atau CTI namanya, current time indicator. Ini saya mundurkan lagi. Kemudian misalnya posisinya saya geser keluar ya. Ini sama seperti di Premiere ya.
Oke. Setelah itu bisa kita play dengan cara klik spasi atau tekan tombol spasi atau klik play di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, saya play. Oke. Kalau terlalu cepat ini bisa dimajukan lagi, mungkin durasinya 1 detik saja. Ini tinggal kita select seperti ini, kemudian drag. Oke ya. Oke, kemudian yang di sini selanjutnya ya misal seperti ini ya. Dan seperti halnya di Premiere ya, ini bisa kita atur supaya gerakan motionnya lebih lembut ya, dengan kita atur slow in slow outnya ya. Jadi ini kita atur slow in, kita select, kemudian klik kanan di tepat di keyframe-nya, kemudian klik keyframe assistant, pilih easy ease out gitu ya. Kemudian yang ini easy ease in. Oke. Saya play lagi. Nah. Oke. Setelah itu di detik kedua saya buat dia kembali normal ya. Ini di orientasinya ini. Oh ya, ketika ini sudah aktif ya teman-teman, ketika nilainya ini saya rubah, dia otomatis akan membuat keyframe sendiri. Oke, ini satu contoh. Ini nilainya saya rubah jadi 0 lagi. Oke. Oke, otomatis dia muncul keyframe. Yang ini juga sama, koordinat Z-nya juga saya buat 0 lagi. Nah, otomatis buat keyframe. Kemudian ini X-nya juga saya tepat posisikan di tengah. Nah, seperti itu. Setelah itu ini juga supaya motionnya itu smooth ya, kita ganti easy ease in. Kemudian yang ini yang tengah kita buat easy ease saja ya. Oke, sekarang kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Iya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian mengapa ini disebut Adobe After Effects ya, karena memang nanti dalam praktiknya kita mengaplikasikan ini ya, yang akan banyak kita operasikan selain tadi kita bermain motion di sini, nanti adalah kita akan bermain efek ya teman-teman. Dan efeknya ini efek video. Kalau di Premiere kemarin mungkin kita akan banyak bermain ke efek transisi. Misal efek video pun paling nanti sering kita gunakan adalah efek yang untuk color grading ya. Semisal kemarin itu efek lumetri. Kalau ini nanti akan banyak efek video di sini teman-teman, di efek and preset. Oke, saya akan mencoba menggunakan, biar yang simple dulu karena masih pengenalan, saya akan mencoba untuk merubah background ini jadi gradien gitu saja. Oke, gitu. Caranya adalah kita buat kita akan buat background solid, kemudian kita tambahkan efek gradien ya. Jadi supaya ini 3D-nya lebih terkesan 3D, kita buat backgroundnya juga sedikit ada efek gradasi ya. Oke, saya coba klik new, kemudian klik solid. Jadi cara membuat layer yang lain ya, ini layer 1, ada video 1 sudah. Kita selanjutnya bisa klik kanan, kemudian new, pilih solid seperti itu. Misal white solid, oke, tidak apa. Ya, jadi di sini diklik kanan, new, solid. Atau yang lain, ada ini, ada teks, ada lighting, ada kamera, ada null object, layer kosong ya, ada shape layer,
ini untuk nanti lagi ada adjustment layer dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini saya hanya akan coba yang solid dulu, solid, kemudian oke. Kemudian ya ternyata videonya hilang ya. Ya, walaupun ini terlihat hilang, namun pada dasarnya ini hanya tertutupi oleh white solid ini, karena white solid ini berada di atas dari video 1. Nah, seperti halnya dengan prinsip layer yang ada di Photoshop ya, bahwa layer yang paling atas itu nanti di preview akan tampak menjadi layer yang paling depan seperti itu. Maka ini kita geser di sini saja. Nah, oke, kemudian di white solid ini akan saya tambahkan satu efek namanya ya, namanya gradient. Saya tulis gradient. Saya klik di sini gradient. Nah, ini gradient rem. Ya, jadi alangkah bagusnya nanti teman-teman ketika ingin menggunakan satu efek di sini itu sudah hafal nama efeknya ya. Jadi biar tidak bingung. Kalau belum itu agak susah teman-teman, karena di sini kalau ini saya expand, ini masing-masing banyak sekali efek ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau tadi saya itu posisinya ada di generate, kemudian gradient rem ini ya. Atau bisa juga di sini efek, klik efek, klik layernya dulu, kemudian klik efek ya, kemudian tadi generate gradient rem, ini juga sama ya. Oke, setelah itu gradient remnya ini bisa klik drag, arahkan ke sini ya, ke posisi background, jangan ke yang ini, jangan yang video tapi yang background, atau juga bisa langsung ke layernya di sini white solid. Nah, maka akan berubah warnanya yang awalnya putih menjadi hitam gradasi putih ya. Oke, atau supaya terlihat semuanya, yang video 1 ini saya hidden dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa mengatur gradasi ini, bisa di sini ya, di panel project. Jadi panel project tadi ini ya, setelah ada tambahan efek kita juga bisa mengontrol di sini, atau juga bisa mengontrol di sini. White solid ini kita expand. Oke, sekarang tidak cuman ada transform, tapi transform isinya tadi ya seperti ini, tapi juga ada efek gradient rem. Ini sama dengan yang atas gitu ya. Jadi kalau mau membuat motion di sini dengan mengaktifkan stopwatch ya, kita bisa aturnya di sini. Tapi kalau pengaturan ini untuk seluruh frame, kita bisa atur di sini. Oke, misal linear rem saya ganti radial rem, kemudian saya pindah yang hitam ini yang di luar, yang putih yang dalam, saya klik swap. Kemudian oke, ini saya geser ke bawah dikit ya, kemudian yang hitam saya dikit abu-abu. Nah, oke, ini kurang putih ya. Oke, ya seperti itu teman-teman. Jadi gambaran kira-kira ketika kita mau menggunakan efek nanti kira-kira seperti itu, entah efek apapun ya. Jadi cara menggunakannya seperti itu. Efek, kemudian kita klik drag, bisa langsung ke komposisi, bisa langsung juga ke layer di sini. Ya, oke, itu dulu saya kira untuk pertemuan awal pengenalan Adobe After Effects ya. Ini karena masih pengenalan awal, saya tidak berani langsung membahas banyak topik ya. Yang penting dasar dari Adobe After Effects ini teman-teman tahu. Oke, selamat mencoba, selamat mempraktikkan. Wassalamualaikum.